Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Sadaqallahul azim. Jamaah zuhur rahimakumullah, judul pengajian kita pada kesempatan ini 5 sebab seseorang masuk ke dalam neraka saqar. Salah satu nama neraka itu adalah neraka saqar, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang diantaranya enggan untuk melaksanakan ibadah salat. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Di antara pertanyaan itu adalah, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka ke dalam neraka saqar? Maka pertanyaan itu pun dijawab. Jawaban yang pertama, lam naku minal musallin, kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Sebagai seorang muslim, menjadi konsekuensi baginya untuk mentaati seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa boleh diprotes, dipertanyakan dan lain sebagainya. Tugasnya adalah sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ibadah salat. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirinci sedemikian rupa sehingga umat ini benar-benar paham tentang perintah melaksanakan ibadah salat. Sesuatu hal yang amat disayangkan adalah umat ini sombong. Umat ini sangat sombong, merasa dirinya punya pengetahuan, merasa dia sudah pandai, padahal sebenarnya dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dipanggil untuk mendengarkan pengajian, dia enggan. Alasannya, saya sudah pandai. Dipanggil pada pertemuan yang di sana akan dijelaskan tentang bagaimana ibadah salat, dia juga tidak datang. Dia tidak datang. Alasannya adalah dia sudah pandai. Benarkah dia sudah pandai? Tidak. Dia tidak pandai. Tapi kesombongannya membuat dia kemudian semakin tidak pandai. Yang paling bagus adalah orang-orang yang senantiasa merasa dirinya belum pandai, sehingga dia terus dan punya kesemangat untuk belajar dan terus belajar.
Ada pula istilah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Ini mentang-mentang yang menyampaikan bukan profesor, bukan doktor, lalu dia enggan, dia tidak mau mendengar. Kalau dia merupakan kebaikan, siapapun yang menyebutnya dengarkan dan terima itu kalau baik. Kalau itu tai, biarpun keluarnya dari mulut profesor, buang. Jamaah Zuhur rahimakumullah, sungguh sangat banyak ketentuan tentang ibadah salat. Mari kita pelajari dengan baik. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kelak di hari akhirat, pertanyaan yang pertama akan ditanyakan pada seorang, bagaimana tentang ibadah salatmu? Idza saluhat saluha sairu amalihi. Manakala ibadah salatmu baik, maka ibadah-ibadah yang lain akan dipandang baik. Tapi kalau ibadah salatmu tidak beres, maka sebanyak apapun ibadahmu yang lain tidak dipandang. Tidak dipandang. Engkau pergi haji setiap tahun, engkau membangun jalan puluhan kilometer, engkau bersedekah, tapi salatmu tidak beres, maka itu tidak dipandang sama sekali. Jamaah rahimakumullah, yang pertama. Lalu yang kedua, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak mau bersama-sama memberi makan orang miskin. Ada namanya ibadah personal atau ibadah individual, tapi ada yang lain, ibadah sosial. Kalau ibadah individual itu bisa dikerjakan sendiri, tapi ibadah sosial harus secara bersama-sama. Ibadah sosial, kita melaksanakan ibadah salat di sini, ibadah individual. Nanti kita keluarkan infak sedekah untuk kepentingan kaum muslimin dan muslimat, itu ibadah sosial. Semakin banyak kita keluarkan, insya Allah akan semakin banyak rezeki yang akan datang ke kita. Rezeki itu tidak berpintu. Yang kita berikan itu bahagian orang, beri dia. Tidak akan pernah berkurang harta kita dengan cara memberi sedekah dan infak ke orang lain. Yang ada adalah semakin bertambah, semakin terbuka pintu rezeki untuk kita. Maka oleh organisasi kita Muhammadiyah telah membuat ibadah sosial itu. Di antaranya adalah dengan panti asuhan. Di banyak tempat sudah dibuat panti asuhan. Kita datang ke sana, kita beri apa itu makanan, infak sedekah, kita bantu. Kapan itu? Selagi kita masih ada. Kita kumpulkan rezeki sebanyak-banyaknya, tapi tidak kita keluarkan untuk infak sedekah, lalu kita meninggal, maka justru itu akan membenamkan kita dalam bumi, akan menyiksa kita. Bahkan jangan-jangan kemudian dengan harta kita itu orang akan berseteru, akan bermusuhan, bahkan akan saling membunuh di antara mereka. Jamaah yang saya hormati, lalu yang ketiga adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami mencela ajaran agama, mencela orang melaksanakan ajaran agama, mencela para nabi, para rasul, para salihin dan lain sebagainya. Mencela.
dia dapat dosa, bahkan dia tidak mungkin dapat kebaikan apa-apa. Bahkan hanya menambah dosa-dosanya dengan cara mencela dan mencela. Pada ibu yang saya hormati, lalu yang kelima adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Sampai seseorang meninggal, jadilah dia orang muslim atau orang Islam yang kemudian duluan dilemparkan dalam neraka dikarenakan